hidup kami Tuhan. Biarlah puji Engkau, biarlah sukacitamu ada di tempat ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bersama-sama kita tepuk tangan bersama-sama. Engkau baik Tuhan. Telah ku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah. Hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Katakan kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Katakan ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Oh haleluya. Katakan kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Oh, ku beri yang terbaik, hanya untuk-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Katakan ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, berikan salam kanan kiri. Katakan sukacita Tuhan ada di tempat ini ya. Minimal 5 orang boleh keluar dari tempat duduk juga. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya.
sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Bersama-sama soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Oh, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh nyanyikan, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Oh, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Katakan haleluya, haleluya. Sekali lagi haleluya, haleluya. Dengan kemuliaan bagi nama Tuhan, haleluya. Ya, mengucap syukur Tuhan, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami, atas keluarga kami, atas setiap kami semuanya Tuhan. Mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, untuk semua pemberian yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Engkau baik Tuhan, dan lebih lagi hadirat-Mu dinyatakan di tempat ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Katakan kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Oh, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Katakan kasih, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur.
lagi ucapan syukurmu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari kita berdoa. Selama hidup kami menyembah, memuji Engkau, Tuhan satu-satunya yang layak disembah dan dipuji. Dan ketika Engkau ditinggikan, seperti pada malam ini ya Tuhan Yesus, Engkau boleh menarik banyak orang datang mendekat kepadamu. Biarlah firman Tuhan hari ini membawa kami dekat dengan Tuhan. Boleh pakai hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya ini, buat Tuhan pakai jadi alat. Dan firman ditaburkan jatuh ke tanah yang subur, tumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu sekalian saya hormati, keluarga Pak Cokro dan juga teman-teman ya, keluarga besar semuanya. Malam ini kita ada di sini untuk kita tuh mengenang satu kehidupan yang sangat indah dari Ibu Indawati, saudara sekalian, untuk mengenang seorang mama dan istri yang luar biasa. Lembaga Inggris, The British Council, tahun 2004 itu ulang tahun ke-70. Dalam rangka perayaan ulang tahun, mereka itu bikin survei di sekitar 104 negara, 105 negara, kepada 43.000 orang. Mereka semua ditanya satu pertanyaan saja. Apa kata paling indah dalam bahasa Inggris? Dan setelah surveinya dikumpulkan, kata paling indah dalam bahasa Inggris itu bukan dolar, ya. Banyak orang mengira dolar itu, ya. Kata paling indah dalam bahasa Inggris itu bukan cinta. Kata paling indah adalah mama. Mother alias ibu atau mama adalah kata yang paling indah dalam bahasa Inggris. Dan saya pikir bukan hanya bahasa Inggris, harusnya dalam semua bahasa, mother, ibu, mama itu mesti jadi kata yang paling indah, saudara sekalian. Karena dalam kata mama atau ibu itu ada terkandung banyak sekali hal yang sifatnya emosional. Ada di situ kehangatan, ada di situ perlindungan, ada di situ kehidupan. Maka Alkitab itu memberi kepada kita satu pernyataan yang sangat aneh sekali. Itu ada di Yesaya pasal 66. Saya bacakan ayat yang ke-12 dan ke-13. Yesaya 66 ayat yang ke-12 13 itu ayat yang menurut saya aneh sekali. Kenapa aneh? Perhatikan bunyinya, saya bacakan ya. Sebab beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai. Itu biasa, Tuhan itu sumber keselamatan. Dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Tuhan itu sumber semua berkat. Tapi dia mengatakan kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Ya. Terus dia tambahkan di ayat 13. Seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah akunya akan menghibur kamu. Jadi Tuhan itu menyamakan dirinya dengan seorang mama. Nah jelas kita semua tahu Allah itu adalah Papa, Bapak.
Tapi sekarang saudara menemukan di sini yang saya bilang aneh, dia menunjukkan sisi feminimnya. Dia mengatakan dia itu seperti seorang mama, akan menghibur, akan memberikan, menyusui. Ini jangan ditanggapi secara harafiah ya, ini adalah secara kiasan. Akan dibelai, akan dipangku, saudara sekalian. Gambaran seorang mama itu adalah seseorang yang memberikan kepada kita banyak penghiburan. Maka jangan heran lagu Mandarinnya adalah Sesang Cio Mama Hao. Itu papa nggak dianggap itu sama sekali, oke? Sesang Cio Mama Hao. Di dunia yang baik cuma mama doang. Papanya ada di mana, saudara sekalian? Nah, jadi ini yang membuat kita sekarang mesti lebih menghargai seorang mama, sekalipun tidak gampang menjadi mama atau papa. James Dobson itu pakar keluarga dia dari Amerika Serikat. Dia karang satu buku, Parenting is not for cowards. Menjadi orang tua itu bukan buat pengecut. Kalau Anda orangnya penakut, ragu-ragu, jangan mau punya anak. Punya anak itu bagiannya orang yang berani, orang yang kuat, orang yang siap menderita, itu baru boleh jadi orang tua. Kalau enggak, mending nggak usah punya anak ya. Nah, saya pikir memang juga saya punya kakak ipar bilang begini sama saya, aku nggak mau punya anak. Kenapa? Nggak bisa jalan-jalan kemana-mana kayak sekarang. Oke, ya, kena anak jadi nggak bisa kemana-mana. Saudara sekalian, menjadi orang tua adalah pekerjaan yang kalau saya katakan siap siaga 24 jam 24 jam. Nggak ada mama yang bisa bilang gini, oke, aku jadi mama cuma sampai jam 12 malam, terus malam sampai jam 6 pagi aku bukan mama, jangan diganggu. Nggak bisa sama sekali. Demikian juga papa sama saja. Orang tua itu 24 jam, tidak ada cutinya ya, banyak sekali makan hati, dan hasil kayak apa itu nggak tahu sama sekali. Ini anak nanti besar jadi apa, siapa yang tahu. Tapi orang tua mesti berkorban, tapi lebih kepada seorang mama. Karena saya ini istri saya punya mantu itu lagi hamil 3 bulan. Jadi kemarin saya bawa dia, saya bilang saya bawa makan bakmi paling enak se-Jakarta, oke? Ya, semua orang punya sih yang bakminya yang favoritnya dia. Saya bawa ke bakmi Hokkien di Warung Tinggi di Jalan Timur. Ya, nyampe, baru mau nyampe dia sudah muntah, oke? Nggak jadi makan lagi tuh. Ya. Jadi kata istri saya kepada anak laki saya, Sek, lihat ya, inilah perjuangan seorang mama buat ngakhirin anak. Istri kamu sekarang ini saja sudah terganggu, mama dulu lebih parah lagi. Mudah-mudahan dengan itu kamu menghargai seorang mama. Ya, nah saya pasti bilang iyalah. Waktu istri saya melahirkan, saya bantuin loh. Saya bantu dengan apa? Saya cuma bilang, ya 1, 2, 3, siap, push. Oke, ngeden gitu aja sih, itu bantuan saya. Anyway, setelah anak lahir ya, saya tanya, sakit ya? Ini sakit yang sesakit-sakitnya. Enggak ada sakit yang seperti itu. Katanya paling sakit. Kenapa mau punya anak kedua? Jawabannya sederhana, karena setelah sakit lahir anak soalnya. Nah, kok ada sakit kayak gitu, teriak-teriak, tahu-tahu dokter bilang ya sudah bu, anginnya sudah keluar. Mana siapa yang mau punya anak lagi? Masa mau hamil lagi? Enggak ada. Jadi hamilnya dia, sakitnya seorang mama itu ada hasilnya tuh, yaitu muncullah seorang baby, seorang anak. Buat seorang mama, anak lahir, that's it. Semua capeknya dia itu hilang. Waktu anak saya lahir, istri saya bilang gini, tolong hitung jarinya. Saya bilang, Leng, sekarang bukan waktunya untuk belajar matematika, Leng. Tolong hitung jarinya. Saya hitung 1, 2, 3, 4. Saya bilang 10. Oh ya, berarti aman katanya, lengkap. Loh, bukan itu masalahnya. Buat saya itu kok ngitungnya jarinya gitu. Tapi istri saya itu agak khawatir jarinya kurang 1 ya. Siapa tahu lahirnya 9 jari. Jadi tapi concern seorang mama itu adalah bahwa anak saya lahir dan dia sehat, dia selamat, dan bersyukur, puji Tuhan buat hal tersebut. Tapi Bapak Ibu tentu tahu bahwa Indonesia ini sekarang ini melahirkan itu adalah ibarat 1 kaki sudah di dalam kuburan. Kematian ibu waktu melahirkan itu cukup tinggi di Indonesia. Jadi ini pertaruhan nyawa. Jadi mudah-mudahan dengan kita bisa menghargai peran seorang mama, saudara-saudara sekalian. Nah, saudara terkasih, peran seorang mama itu adalah sesuatu yang menurut saya patut kita pahami dengan baik-baik.
Saya mau bicara soal bagaimana kita bisa menghargai mama kita, ya. Entah yang mamanya sudah nggak ada atau mama masih ada, calon mama, untuk para mama-mama sekalian, sudah termasuk menurut saya menghargai papa juga. Saya 3 minggu lalu itu Hari Bapak Internasional, saya bicara panjang lebar tentang bagaimana seorang mesti menghargai papanya, saudara sekalian. Hari ini saya bicara soal menghargai mama, sekaligus papa juga ya. Saya mau ajak kita baca Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Jadi anak-anak itu taat sama orang tua. Kenapa harus taat? Ini jawabannya. Harus taat. Jangan tanya kenapa, haruslah demikian, memang sudah demikian, normanya demikian. Nggak ada tujuannya, ya yang penting memang mesti taat. Itu perintah kitab, saudara sekalian. Lalu bilang gini, hormatilah ayahmu dan ibumu itu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi saudara sekalian, ada 10 perintah Allah. Dari 10 itu hanya ada 1 perintah yang pakai janji. Yang satu ini, hormati ayahmu dan ibumu. Ini janjinya, kamu bahagia dan panjang umur. Semua orang di dunia ini kejar 2 hal ini, hidup bahagia, panjang umur. Dan ternyata itu dicapai simple sekali, hormati ayahmu dan ibumu. Jadi buat saya ini satu hal yang luar biasa. Ini janji begitu orang cari, ternyata simple sekali, hormati ayah ibumu saja. Tapi yang 4 penting, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Perhatikan ya, mama nggak dikasih tahu loh, mama, kamu jangan bikin anak sakit hati sama kamu. Enggak sama sekali. Tapi papa yang dikasih peringatan ini, karena papa itu gambaran disiplin, ya. Sehingga kalau dia tidak hati-hati, dia bisa melukai anak. Itu para papa perlu sadar akan hal ini, bahwa ketika jadi papa ada bahayanya ada di situ. Tapi saya kemarin ngomong tentang Jensen Huang. Jensen Huang itu sekarang itu satu orang terkaya di dunia. Perusahaannya paling besar sedunia, Nvidia. Dia pulang ke Taiwan bulan Mei kemarin, dan umurnya sudah 63 tahun. Jadi ajak papa mama makan di restoran favoritnya keluarga mereka lah. Anyway, dia ngomong di depan TV. Dia bilang, kalau kalian punya orang tua orang Asia, ya, kalian tuh perlu terapi seumur hidup. Kenapa? Karena papa Asia itu cara sayang itu kayak begini. Saya umur 63 tahun, udah tua dong, ya, bukan cuma tua, kaya raya sekali, hartanya sudah ribuan triliun. Papa saya ajak meeting, masih ngajarin saya. Heran, papa saya ngajarin saya lah, dia bilang, lu nggak boleh gini, lu mesti gini, lu jangan ngomong gini, lu mesti ngomong gini. Papa saya ngajarin saya loh. Dia bilang saya kerja lebih lama dari papa saya. Maksud dia, saya lebih pintar daripada papa saya. Tapi tetap aja namanya papa. Lalu dia bilang, sesuatu yang penting sekali. Ini loh caranya orang tua Asia tunjukkan sayang sama anak. Apa itu? Anaknya dikritik. Lu nggak boleh gini, lu nggak boleh ngomong gini, lu salah, lu nggak boleh gini. Kata Jensen Huang, inilah orang tua Asia. Kalau sayang sama anak, dia kritik terus anaknya. Dan kalau kita nggak hati-hati jadi anak, kita bisa pahit. Papa gua ini nggak pernah menghargai gua. Padahal itulah cara papa bilang sayang, itu aku kritik kamu. Nah ini kan sesuatu yang barangkali ada bahaya di sini, yaitu apa? Bisa melukai anak, saudara-saudara sekalian. Nah saudara terkasih, saya mengusulkan beberapa hal supaya kita itu bisa memahami gimana cara hormati orang tua. Saya pernah bicara di depan 70 rahib Buddha. Ini biksu Buddha ya, yang adalah kepala biara Buddha di Asia Selatan, India, Sri Lanka, kemudian sampai ke Thailand, sampai ke Malaysia, Indonesia. Oke, ini 70 rahib Buddha, semuanya gelarnya S3 di bidang filsafat Buddha. Tugas saya adalah mengajar mereka bagaimana caranya memasukkan ajaran agama Buddha ke dalam kurikulum sekolah. Itu bidangnya saya dari Yayasan Cinta Anak Bangsa. Jadi saya mulai dengan simpel sekali. Saya bilang sama para biksu itu, tolong kasih tahu sama saya apa nilai keluarga dalam agama Buddha. Lalu saya di papan, saya mau nulis. Ada satu bilang gini, kalau berhubungan seksual antara suami dan istri, jangan dalam keadaan marah. Ini dia kasih bibit marah, nanti akhir anaknya pemarah. Saya bilang itu namanya tips, oke?
Itu bukan value. Kan saya value nilai. Terus ada yang ngomong, orang tua adalah dewa. Saya tulis, orang tua adalah dewa. Saudara sekalian, dalam ajaran Buddha, orang tua itu kayak dewa. Gak boleh dibantah, mesti dihormati sedemikian rupa. Jadi saya ngajar di Thailand, saya ngajar di Sri Lanka. Murid saya itu yang belajar itu akan maju ke depan, cium kaki saya. Cium kaki loh. Kenapa? Karena ini guru, orang tua. Dia mesti cium kaki. Itu cara mereka menunjukkan saudara sekalian. Tapi saudara sekalian, Alkitab mengatakan mungkin ada cara lain untuk menghormati seorang mama atau papa. Saya usul beberapa hal. Satu, adalah bahwa kita bisa menyatakan menghargai mama kita dengan gaya hidup kita. Ya, gaya hidup kita. Maksud saya begini. Saya dulu sekolah belajar konseling keluarga di Singapura. Sesi terakhir kami diadakan di Changi. Ya, Bandara Changi ada satu ruang konferensi keselamatan. Saya lihat di poster, oke, ada poster di situ. Tulisnya begini, saya bacain ya. 100 tahun dari sekarang, tidak penting Anda punya uang berapa banyak di bank. Tidak penting rumah apa yang Anda tinggali. Tidak penting mobil apa yang Anda kendarai. 100 tahun dari sekarang, orang cuma pengen tahu apakah dunia menjadi lebih baik karena anak-anak Anda. Maksudnya bahwa Ibu Indah ini saudara sekalian, namanya itu bakal harum orang lihat hidup anak-anaknya. Ya. Sehingga orang bisa bilang, wow, ini lihat mamanya ini hebat, didik anak jadi begini. Jangan sampai orang bilangin, ini anak siapa ya? Siapa ya ini mamanya ya? Kok anaknya bisa kayak gitu? Jadi kita bisa membuat orang itu respect dengan mama kita melalui hidup kita, saudara sekalian. Ya, dengan hidup kita menjaga kehormatan daripada mama kita dan papa kita, saudara sekalian. Ya. Yang kedua, saya usul saudara sekalian, untuk kita itu sebagai anak itu banyak belajar maklum dengan orang tua. Maklum itu bukan membenarkan ya, bukan. Tolong jangan disamakan. Tapi maklum adalah mengerti dan memahami. Kenapa saya punya mama bertindak demikian? Kenapa saya punya papa bertindak demikian, saudara sekalian? Nah, kenapa kita perlu maklum? Simple. Karena semua kita pengen dimaklumi. Sebelum Anda dimaklumi dan dimengerti orang, Anda juga mesti mengerti orang, maklumi orang. Fairnya begitu. Ya, jadi timbal balik, saudara sekalian. Beraja maklum, saudara sekalian. Umpama bahwa papa saya waktu kecil itu hidupnya susah. Sehingga ketika dia jadi papa, kalau dia nggak punya papa, dia nggak tahu cara jadi papa, karena nggak pernah punya papa. Saya tahu ini karena dulu saya waktu tugas, saya mesti bikin peta keluarga, saya mesti wawancara papa saya. Papa saya waktu kecil ngapain aja. Saya baru tahu papa saya waktu masih kecil dalam kandungan mamanya sudah dijual. Karena oma saya saking miskinnya, itu anak digadein. Minta makan dari orang, kalau saya nanti anak saya lahir, saya kasih sama kamu. Itu caranya dia besarin, melahirkan anaknya dengan jalan anaknya digadein. Itu papa saya, saudara sekalian. Ya. Nah, saudara sekalian, pelajaran maklum adalah menyadari bahwa orang tua kita itu kolot. Kuno itu, semua orang tua itu kuno dan kolot. Ya. Dan memang begitulah, ya. Apa kita memang demikian, saudara sekalian. Nomor 3, saya usul supaya kita semua ingat tabur tuai. Ya. Ini salah satu prinsip hidup yang paling penting. Apa itu? Tabur tuai. Ya, saya kasih contoh ya. Ada orang bilang sama saya begini, dia sama mamanya nggak cocok. Dan dia jahatin mamanya. Alasan dia simpel sekali. Mama saya itu jahatin oma. Karena dia jahatin oma, sekarang dia tuai hasilnya. Saya jahatin dia. Jadi kan fair kan? Dia jahatin mamanya, dia sekarang dijahatin sama anaknya. Kan fair. Tapi saya bilang jangan lupa. You lagi menabur dengan jahatin mamamu. Nanti anakmu jahatin kamu lagi. Nanti terus ke bawah itu. Jadi apa yang orang tabur itu dia tuai.
Jadi ini kata Alkitab saudara sekalian soal tabur tuai dari Lukas pasal 6 ayat yang ke 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Tabur tuai yang mesti dihindari. Dan jangan kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan dan dikoncang, yang tumpah keluar akan ditancurkan dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepada kamu. Jadi kalau kamu murah hati sama orang, Tuhan juga murah hati sama kamu. Kalau kamu pelit sama orang, Tuhan juga pelit sama kamu. Jadi semua kita mesti murah hati saudara sekalian, untuk kita itu berbagi dan memberi. Saudara terkasih, itu hukum universal. Lalu kemudian yaitu yang saya mau sampaikan saudara sekalian, bagaimana kita bisa menjaga nama baik mama kita, orang tua kita, ya. Kita belajar gaya hidup kita, ingat hukum tabur tuai saudara sekalian, dan kita belajar maklum. Ibu Indah ini meninggal 13 Agustus ya. Oke, 13 Agustus. Mama saya 15 Agustus. Jadi bulan depan saya harus pulang kampung untuk peringatan setahun mama saya meninggal. Saya mau cerita soal kenangan saya tentang papa mama saya. Yang paling saya ingat dari papa saya adalah bahwa saya waktu itu umur 4 atau 5 tahun. Saya sering dibawa papa belanja. Kami tinggal di pinggir kota Pontianak. Buat belanja ke pasar itu mesti menyeberang 2 sungai, Kapuas dan Landak. Jadi pagi-pagi jam 5 saya sudah diajak papa. Yang lain gak mau ikut, kenapa? Mendingan tidur lah. Tapi saya diajak. Saya satu-satunya anak yang mau. Saya nggak tahu kenapa. Karena saya pasti diajak makan bubur Pontianak, bubur ikan Pontianak. Itu kesukaan saya. Jadi saya dibawa papa saya, dan dia tinggalin saya di dalam keranjang. Keranjangnya segini saya masih kecil sekali. Terus dia pergi, dia menghilang 10 menit, 15 menit. Terus dia balik lagi, keluarin saya dari keranjang, bawa saya ke warung bubur ikan. Kami duduk di sana, saya setengah mangkok, dia 1 mangkok. Makan, kemudian dia pergi lagi. Itu kenangan saya tentang papa saya. Papa saya meninggal pada umur 96 tahun. Ya. Meninggalnya karena kesel aja. Oke. Kesel. Kenapa? Gak boleh buka toko. Covid kan? Dia nggak boleh buka toko, dia masuk dalam kamar. Dia nggak mau keluar kamar, nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau ngomong. Sampai dia meninggal. Tapi mama saya meninggal umur 88 tahun. Panjang umur? Panjang umur. Saya mau cerita. Memori paling kuat dalam diri saya tentang mama saya adalah saya sama Koko bangun jam 4.30 pagi. Dibangunin jam 4.30 pagi. Untuk apa? Belajar naik sepeda. Saudara tanya, belajar naik sepeda kok bangun jam 4.30 pagi? Karena nggak ada orang. Kalau ada orang malu soalnya. Nggak bisa naik sepeda itu malu. Jadi supaya nggak kelihatan orang, kita bangun jam 4.30 pagi. Oke, saya mulai mendayung. Mama saya pegang dari belakang. Oke, dia pegangin, saya naik. Kemudian dia mulai dorong. Saya mulai ngayuh. Dia dorong itu sepeda sambil lari di belakang sepeda. Setelah dia lepas. Kita cuma jalan 2 meter, tabrak pohon pisang. Itu berkali-kali sampai saya bisa naik sepeda. Mama saya sampai meninggal nggak bisa naik sepeda. Itu mama. Dia akan kasih apa saja buat anaknya. Sesuatu yang dia sendiri nggak dapat. Sesuatu yang dia sendiri nggak punya, dia kasih buat anaknya. Alangkah indahnya kasih sayang seorang mama. Sesang saya memaham. Itu betul sekali. Mari kita berdoa. Saudara terkasih, pada malam ini saya ajak kita merenung sejenak, karena semua kita pasti punya mama. Saya ajak kita semua untuk momen saat ini bersyukur untuk kasih sayang mama. Memang tidak semua orang punya mama yang ideal, mama yang baik. Tapi sekalipun demikian, semua kita berasal dari seorang mama, dan itu satu hal yang patut disyukuri. Izinkan saya berdoa pada malam ini buat kita semua. Terima kasih Bapa Surgawi. Malam ini hamba berdoa buat semua kami yang hadir di sini. Kami yang dalam hidup kami Tuhan diberikan seorang mama yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat mama yang menyatakan kasih Tuhan buat kami semua, yang melahirkan kami, menjagai kami, membesarkan kami. Terima kasih buat mama yang demikian luar biasa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalaupun kami punya mama yang tidak ideal, kami tetap bersyukur. Terima kasih Tuhan pakai mama melahirkan kami ke dunia ini. Tuhan kiranya menyatakan berkat-Mu Tuhan.
atas mereka yang hari-hari ini masih punya mama, biar kami bisa belajar mengasihi mama kami, menghormati mama kami. Terima kasih Tuhan. Nyatakan berkat-Mu hari ini buat keluarga di sini, buat hamba-Mu Cokro Saputro Jaya, dan juga dengan anak-anaknya Tuhan, dengan suami, dengan anak-anak semuanya. Tuhan, hamba berdoa supaya Engkau menyatakan kasih-Mu yang besar atas keluarga ini Tuhan. Menyatakan Tuhan anugerah-Mu yang sangat berlimpah atas keluarga di sini, sehingga keluarga ini makin hari makin mengalami kasih Tuhan, makin membagikan kasih Tuhan, dan makin indah di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Sehingga Tuhan, ketika Ibu Indah melihat dari sorga, melihat suami dan anak-anak, mantu dan cucu, dia juga akan sangat bersuka cita karenanya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya serahkan kembali. Bilang nanti acaranya mama kita bisa nyampein apa yang kita rasain habis mama nggak ada. Apa yang kita belajar dari mama nggak ada. Ya kalau aku sendiri sih jadi itu ya, jadi ingat waktu. Jadi lebih sadar kalau waktu itu kita nggak tahu, bener-bener kita nggak tahu. Kita selalu mikir kayak kita tuh banyak waktu untuk semuanya. Cuman ya kita nggak nyangka bakal kehilangan mama secepat itu. Jadi aku juga kadang mikir, sekarang aku lebih ngarah ke papa sih. Kayak kita juga terima kasih sama Tuhan waktu yang dikasih sama papa, tapi kita juga semua tuh waktu di Tuhan. Jadi ya aku lebih kepikir situ sih. Dan satu yang aku ingat soal mama itu, yang aku juga tadi pesannya Pak Kirno memang bener-bener aku sadar ya, namanya orang tua itu dengan cara apapun ya sebenarnya mereka hatinya untuk kita lah. Dan kayak bukan ngomong aku nggak cocok atau nggak sejalan pikirannya sama papa, tapi aku paling nggak karena waktu itu disadarkan sama Tuhan, aku lihat juga aku lebih bisa apresiasi lah dan menyadari hati papa. Jadi aku juga lebih gampang mengampuni juga, lebih sabar. Dan aku ingat mama tuh orangnya sebenarnya, meskipun mama tuh kadang-kadang bisa keras atau bisa galak gitu, tapi mama tuh orangnya sebenarnya gampang mengampuni. Sebenarnya apalagi sama anak ya, pokoknya asal habis marah, habis teriak-teriak, asal aku datang bilang sorry mah, yang butuh cuma itu aja. Pokoknya mama tuh sebenarnya murah mengampuni selama ada sorry. Ya itu yang aku belajar sih dari gak ada mama. Moga-moga aku juga bisa sabar mama. Khususnya malam ini dari teman-teman sekolah, terus Ibu Jeffrey ya, yang selalu perhatian selama dia sakit, juga teman-teman yang lain yang tadi pagi juga sempat juga ke makam ya. Sekali lagi saya tujuan dorong anak-anak juga, senang juga anak-anak juga kepingin selalu teman-teman mama itu bisa ketemu gitu loh. Tetap memorinya mamanya itu tetap dijaga ya. Terus juga saya juga senang kalau bisa anak-anak saya itu juga terus mengenal keluarga, saudara maupun teman-teman mama yang dekat gitu ya. Saya sangat senang sekali kalau bisa khususnya tahun paling tidak kita ketemu ya. Kelihatan kalian masih sehat, kalian masih bisa, kita semua masih bisa sama-sama menikmati ya. Terus juga bisa lihat memorinya Yuyu yang dulu kalian kumpul-kumpul gimana, itu yang saya ini kan. Ini kali terus aja saya mohon maaf sekali lagi kalau saya yang panitianya ya si Evelyn ini
ya. Jadi every juga istilahnya yang penting ngumpul gitu aja. Jadi memang nggak ada acara gimana, tadi pagi juga gitu ya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada banyak kekurangan dalam acara malam ini ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Yesusku, buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Masing-masing orang yang hadir ada di sini untuk ikut mengenang kehidupan daripada Ibu Indawati. Tuhan memberkati kami semuanya, berkati juga tuan rumah yang sudah sediakan makanan begitu banyak buat kami semua. Kami mohon Tuhan kuduskan, sucikan makanannya biar menjadi kekuatan bagi tubuh kami ya Tuhan. Berkatilah pembicaraan kami di meja makan Tuhan, saling bertanya, saling menguatkan semuanya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Waktu kami akan pulang sekalipun, berkat Tuhan kiranya menyertai kami sekalian. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada malam ini sudah selesai. Mari kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan pertolongan, penyertaan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.